Halo semuanya, jumpa dengan saya di TTM, teman tapi mesra dari layar ke rumah. Dengan saya, Latisha, sebagai pembawa acara untuk TTM ini, dan saya akan mengajak kalian semua untuk lebih menghargai dan mencintai diri kalian sebagaimana kalian sayang sama pasangan kalian. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang program TTM ini. Jadi kami ini mengajak penonton untuk sekalian untuk mencintai diri sendiri dan bisa dengan leluasa mengutarakan pengalaman pribadi kalian yang kemudian akan kami ceritakan kepada penonton baik secara anonimus atau mungkin tidak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan self-love itu sendiri. Nah, dan program kita ini sendiri mengusung teman tapi mesra dikarenakan kita menganggap para penonton sekalian sebagai teman dekat via layar kami, di mana baik saya dan penonton di rumah sekalian akan mendengarkan semua keluh kesah yang telah disampaikan melalui acara kami ini dan akan memberikan masukan-masukan yang diharapkan bisa berguna untuk teman-teman semuanya layaknya seorang teman dekat. Nah, untuk TTM sendiri ini merupakan singkatan dari teman tapi mesra, di mana judul dari acara kami ini terbuat karena pendiri acara ini adalah Detisa Nabila Izzati. Bisa muncul sebentar. Kemudian ada Marelda Aurelia. Hai semua. Dan juga saya sendiri, Latisha Eririan Klur. Dan TTM ini dari nama panggilan kami semua, yaitu Tisa, Tisha, dan Marelda. Nah, yang kemudian singkatan ini kami rubah menjadi teman tapi mesra yang akan akan mendengarkan keluh kesah penonton semua di rumah. Nah, untuk kali ini acara kami punya informasi-informasi yang berguna untuk penonton semua, di mana kita akan mendengarkan cerita serta masukan dari narasumber kita yang satu ini. Tentunya narasumber kami ini tentu mengerti tentang apa sih itu self-love sendiri dan akan membantu kita semua lebih paham mengenai cara untuk mencintai diri sendiri. Nah, jadi gak sabar deh aku nih juga ngedengar masukan-masukan yang bakal dikasih sama narasumber kita yang satu ini. Nah, siapa kira-kira narasumber untuk acara kita satu kali ini? Jadi, kalau penasaran, tunggu bentar lagi ya, karena bakal ada jeda setelah berikut ini. Kembali lagi di TTM, teman tapi mesra dari layar ke rumah. Masih dengan saya sendiri, Latisha, atau bisa dipanggil juga Tisha. Dan kali ini kita akan menyambut narasumber spesial kita satu ini nih. Dia adalah seorang mahasiswa psikologi yang akan membantu kita lebih memahami bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau self-love itu sendiri. Mari kita sapa dulu narasumber kita, Adnin Anissa. Hai Kak Adnin. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Kak kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya meskipun lagi pandemi, Kak. Nah, jadi ya gimana ya, kita lagi keadaan pandemi gini, kita cuma di rumah doang gitu. Jadi kalau bisa stay di rumah aja, jangan keluar-keluar lah ya. Betul. Nah, jadi semoga kita semua diberikan kesehatan terus ya, terutama dalam kondisi pandemi ini yang sedang kita hadapi. Nah, boleh dong Kak, sebelum kita mulai lagi lebih lanjut, kayak ya Kak Admin perkenalin diri sendiri lagi. Oke, siap. Makasih ya Tisha. Oke, jadi di sini perkenalkan nama aku Adnin Anissa. Biasa dipanggil Adnin, mahasiswi psikologi Universitas Diponegoro. Jadi di sini sebenarnya aku masih semester 3 ya. Jadi ya
nggak yang tahu banget, jadi kita kayak masih belajar bersama-sama juga, jadi kayak ilmuku masih cetek lah kayak gitu, jadi kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja kali ya kayak gitu. Oke. Kira-kira kakak lagi sibuk apa sih sekarang ini? Sibuk UAS nih. Lagi sibuk UAS. Nggak ada kesibukan lain? Mungkin organisasi atau ada kesibukan apa gitu? Organisasi sih kan udah itu ya, udah mau denis kan ya, jadinya paling cuman kayak ngerampung-ngerampungin peritilan lah kayak gitu. Oke. Oke, jadi gini nih Kak. Aku sendiri dan teman mesra di rumah ini pada pengen lebih tahu dan lebih memahami nih gimana sih caranya untuk kita lebih mencintai diri kita sendiri atau menerapkan self love ini. Nah, menurut Kak Admin sendiri, kira-kira self love itu apa sih? Boleh silahkan. Jadi di sini aku ada ngutip dari tokoh dulu ya. Jadi self love itu menurut Kosabar adalah sebuah kondisi di mana kita itu dapat mengapresiasi nih diri kita sendiri. Ketika kita mampu bertindak ke arah yang mendukung perkembangan fisik, terus habis itu psikologis sama spiritual diri. Misal kita pas mulai menerima kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Terus memiliki rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, terus lebih fokus terhadap tujuan hidup yang dimiliki, sama hidup bahagia melalui usaha yang telah dilakukan. Jadi intinya self love itu adalah kita menghargai diri kita. Nah, di sini juga self love itu pasti beda banget nih sama yang namanya narsisme. Di mana narsisme itu kita mencintai diri kita tuh yang berlebihan, dan ntar jatuhnya malah kita bisa egois kayak gitu. Intinya self love itu adalah menghargai diri kita. Oke. Nah, kan tadi kakak sendiri juga menyebutkan kalau misalkan cara menghargai diri sendiri atau mencintai diri sendiri itu kan. Nah, sejauh ini gimana sih cara Kak Admin telah mencintai diri kakak sendiri deh? Oke, jadi cara aku mencintai atau menghargai diriku sendiri itu, misalnya, kita kan pasti ada satu saat kita ada kegagalan sama ada keberhasilan nih. Nah, di saat kita mengalami keberhasilan, kita kasih diri kita reward, kayak gitu. Entah apapun itu yang kalian sukain, kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mengalami kegagalan, bukannya kita malah kayak, aduh gimana ya, aduh kok gini aja nggak bisa sih, bukan kayak gitu. Tapi malah gimana cara kita, oke, menerima dulu. Oke, aku gagal nih, gitu kan. Tapi nggak apa, kayak gagal itu kan dalam hidup tuh nggak ada yang selalu lurus-lurus aja kan, nggak ada yang selalu mulus kayak gitu. Nah, di saat kita udah mulai bisa menerima, kita mulai mikir nih kayak gimana ya biar kita bisa move on atau biar nggak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu. Jadi dari kita menerima, kita akhirnya bisa mengevaluasi lah ya intinya. Menerima, mengevaluasi, terus kita coba lakuin itu. Kayak gitu. Berarti kurang lebih kalau cara Kak Admin sendiri itu untuk mereward diri sendiri juga ya tadi ya dari Kak Admin sendiri. Nah, bagi sebagian orang nih Kak, ada yang mungkin pernah punya penyesalan nih atas pilihan yang mereka udah pernah ambil di dalam hidup mereka. Kira-kira apa sih yang mereka butuhkan untuk bisa berdamai sama diri mereka sendiri ini? Menyesal ya? Sebenarnya jatuhnya hampir sama kayak pas kita mengalami kegagalan itu. Kita mencoba untuk memahami kondisi kita. Kita mencoba untuk menerima kondisi kita. Di saat kita udah bisa nerima, pasti kita bisa tahu nih poin-poin di mana kita yang merasa nggak serak atau merasa gagal kayak gitu kan. Nah, ntar dari situ kita bisa ngevaluasi lagi kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau misalnya kita mengalami kegagalan itu kita menerima, terus habis itu kita mengevaluasi kayak gimana sih caranya kita bisa biar nggak ngulangin kesalahan yang sama nih kayak gitu. Terus kalau buat orang-orang itu yang nggak bisa berdamai sama dirinya sendiri atas penyesalan ataupun atas kegagalan yang pernah mereka buat, itu kira-kira dampaknya apa sih yang bisa ditimbulin ke mereka? Dampaknya itu at the end yang paling gede itu adalah merasakan ketidakbahagiaan kayak gitu. Jadi di saat kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, pasti itu bakalan banyak pikiran-pikiran negatif kan. Kayak aduh gimana ya, aduh kayak gitu. Nah dari pikiran-pikiran negatif itu kita bisa jadi insecure tuh, berkembang jadi insecure. Nah dari insecure itu kita bisa lari dari masalah. Terus bisa kita jatuh tenggelam dalam banget nih sama kesedihan. Nah, di saat kita udah dalam posisi kayak gitu, itu bisa cenderung emosi yang tidak stabil.
Nah, dari situ kita bisa sering nih konflik sama orang. Kayak gitu. Nah, tadi kan kakak sendiri tuh bilang tuh ada pikiran-pikiran negatif. Kira-kira Hmm. kira-kira tuh gimana sih pikiran negatif atau pikiran-pikiran toksik apa yang perlu kita buang jauh-jauh dalam upaya kita untuk bisa lebih mencintai diri kita sendiri? Oke, jadi misal pas kita mengalami kegagalan, kita pasti banyak mikir kayak, aduh gini aja nggak bisa sih, aduh bodoh banget sih, aduh useless banget sih, kayak gitu. Aduh, buat apa hidup kalau misalnya gini aja nggak bisa, kayak gitu kan. Jadi kayak, uh, apa ya, pikiran-pikiran negatif atau perkataan negatif ke diri kita itu sebisa mungkin jangan deh. Orang kita aja dikatain sama orang aja sakit, masa kita mau nyakitin diri kita sendiri sih, kayak gitu Ya, loh. betul. Ini kan. Dan untuk mastiin nih Kak, kan kita kan tadi kayak kakak sendiri bilang kalau misalkan ya sebisa mungkin, sebaik mungkin kita tidak menjelek-jelekan diri sendiri. Toh kita pasti sakit hati kalau menjelek-jelekan orang lain, apalagi kalau misalkan kita menjelek-jelekan diri sendiri gitu loh. Nah, untuk memastikan kita berkomitmen dalam mencintai diri kita sendiri itu gimana? Menurut Kak Admin sendiri. Untuk memastikan kita berkomitmen itu, gampangnya itu kalau kita mau hidup bahagia. Kalau kita mau hidup bahagia, pasti kita bakalan secara sadar nggak sadar itu pasti kita bakalan berkomitmen kayak gitu loh. Gimana ya? Pokoknya kalau tujuan kita pengen hidup bahagia nih, pasti kita bakalan secara nggak sadar ataupun sadar, pasti kita bakalan berkomitmen nih buat ke situ kayak gitu. Jadi berusaha untuk tetap bahagia dalam menjalani hidup sehari-hari gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, untuk teman mesra semuanya jangan kemana-mana dulu nih ya. Jadi karena di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih seru nih dibanding yang sekarang ini, pasti lebih seru lagi nih. Dan yang lebih jadi stay on TTM teman tapi mesra dari layar ke rumah. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Nah, kembali lagi di TTM, teman tapi mesra dari layar ke rumah. Nah, langsung aja nih Kak Admin. Pasti Kak Admin kenal dong sama Tara Basro. Iya. Nah, jadi nih pas Maret 2020 kemarin dia sempat jadi sorotan publik karena postingannya yang dianggap tidak biasa di Instagram. Karena menunjukkan bagian-bagian tubuh yang jarang terekspos bentuknya dan Tara Basro ini menjalankan kayak kampanye body positivity gitu yang Tara Basro sendiri jalankan. Nah, bahkan hal ini sempat trending di Twitter dan di Instagramnya Tara Basro sendiri. Nah, bahkan postingan ini nih juga hampir di take down oleh Kominfo, tapi dalam postingan tersebut juga terselip sebuah pesan dan dari captionnya untuk mencintai diri sendiri, di mana kita mencoba untuk menyampaikan nih inti pesannya bahwa cantik itu nggak harus selalu kurus atau langsing atau berkulit cerah dan standar-standar lainnya. Tapi dari postingan itu juga memunculkan beberapa pendapat pro dan kontra. Nah, aku tuh mau nanya, kalau menurut Kak Admin sendiri, Tara Basro ini tuh gimana? Kan karena dia mencoba menjalankan kayak cuman sekedar untuk mencintai diri sendiri dan untuk mengajak orang-orang lain untuk mencintai diri sendiri. Nah, itu menurut Kakak gimana? Tara Basro ya. Jadi aku sebenarnya juga baru-baru dengar nih kayak gini nih Tara Basro. Jadi dia itu kan pengen campaign tentang body positivity kan ya. Yes, Tapi betul. Malah menuai pro kontra di Indonesia gitu. Kalau menurut aku pribadi, campaign-nya atau tujuannya dia itu aku setuju banget kayak gitu tentang body positivity, yang nggak harus putih, yang nggak harus kurus, yang kayak tadi udah dibilangin sama Isya kan. Nah, tapi mungkin caranya dia kali ya, caranya dia untuk nge-expose itu atau untuk nge-up itu di Indonesia itu mungkin kurang tepat. Karena apa? Di Indonesia itu kita tahu lah ya, Indonesia itu
penduduk Islamnya yang terbesar kan, terbanyak juga. Dan uh, mengekspos bagian badan yang jarang diekspos atau mungkin dianggap tabu di Indonesia, di mana di Indonesia banyak penduduk muslimnya, jadi kayak itulah yang bikin pro kontra kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya dia bagus, tapi mungkin caranya kurang tepat kalau di Indonesia. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Terus kira-kira menurut kakak cara yang tepat tuh gimana berarti? Kan kata Cara Kak yang Adnin sendiri kurang tepat mungkin ya. Jadi yang cara yang tepat tuh gimana? mungkin kalau menurut aku ya, bukan dengan cara kayak mengekspos bagian yang dianggap tabu nih di Indonesia, tapi mungkin bisa kayak misal nih tentang body positivity kayak kita terlalu berisi kayak gitu ya. Nah, kita mungkin bisa ngasih expose atau ngepost di sosial media itu tentang kegiatan kita misal berolahraga atau dari proses kita misal dari before after kayak gitu loh. Nah, terus mungkin juga bisa foto tapi yang nggak terlalu mengekspos yang bisa bikin pro kontra kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke. Nah, untuk mereka nih Kak ya, yang masih nggak pede dengan bentuk ataupun kondisi yang mungkin mereka lagi jalanin, apa yang mereka harus lakuin? Well, kayaknya setiap orang tuh pasti bakalan merasa nggak pede nggak sih? Maksudnya kayak Ya, betul. yang kita anggap sempurna pun, dia mungkin juga merasa nggak pede kayak gitu loh. Dan menurut aku, manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada bagian yang imperfectnya lah kayak gitu. Dan gimana cara kita itu, gimana ya? Dari imperfect itu kita jadiin semangat. Misal kayak tadi, misal kita merasa kita terlalu gemuk atau terlalu berisi gitu kan. Kita jadiin imperfect itu atau kita jadiin itu tuh buat semangat kita, misal kayak oke, aku harus olahraga, oke, aku harus hidup sehat kayak gitu loh. Terus misal juga cewek itu kan banyak banget yang kayak stretch mark lah atau apa kayak gitu kan. Dimana stretch mark itu menurut aku tuh kayak normal cuy kayak gitu loh. Kayak stretch mark itu bisa juga dari keturunan, jadi kayak nggak bisa kayak kamu misalnya pengen mulus atau kayak gimana kayak gitu, no kayak gitu loh. Jadi kayak terima juga sih at the end tuh kita terima Atin Anissa misalnya gitu ya, terima diriku kayak gini nih, dan gimana cara kita ubah imperfect itu jadi semangat buat kita ya gitu loh. Lalu Ya. gitu. Nah, menurut kakak juga nih, kan tadi ya semangat gitu loh untuk kayak ya intinya lebih mencintai diri sendiri lah ya. Nah, tapi apakah kita harus berubah untuk mencintai diri kita sendiri? Maksudnya kadang kan kita ngerasa kita butuh validasi dari orang lain kadang kan untuk mencintai diri sendiri juga. Dan dari kadang kita berusaha untuk ngeset validasi itu, jadi kita mengikuti standar-standar orang gitu. Jadi apakah kita harus berubah mengikuti standar tersebut untuk mencintai diri kita sendiri juga? Sebenarnya enggak juga, bener. Kita nggak harus berubah sih. Mungkin gini, mungkin karena kita udah tertanam mindset standar itu tadi ya, jadinya kayak kita tuh kayak, oke, aku harus ke sini nih gitu. Aku harus kayak gini nih biar bisa diterima sama orang lain. Which is sebenarnya nggak juga. Dan kalau kita mau self love atau kita mau mencintai diri kita, emang kita nggak harus sesuai standar itu, karena masa mau sih kamu kayak standar di saat kamu bisa melebihi standar itu kayak gitu. Dan menurut aku benar juga sih. Jadi yang menurut kakak anggap benar tuh apa? Butuh validasi dari orang lain atau gimana nih? Sebenarnya gini, tergantung sama individunya ya. Kita kan nggak bisa kayak A, B, C kayak gitu ke orang kan. Jadi kayak at the end itu gimana cara dia mandang dia pengen hidup kayak gimana gitu loh. Gimana cara dia pengen hidup bahagia kayak gitu. At the end ke orangnya masing-masing kalau menurut aku. Kayak gitu. Oke. Nah, terus nih Kak, setelah ngomongin semua hal ini, kira-kira dari kakak sendiri ada nggak sih tips dan trik untuk lebih mencintai diri sendiri gitu? Mungkin dari hal-hal kecil aja mungkin yang udah pernah kakak terapin gitu mungkin.
Tips dan triknya mungkin di saat kita tadi ya, misal kita mencapai suatu keberhasilan nih, kita ngasih reward kita ya, kayak misal kita nonton bioskop, atau kita jalan-jalan, atau kita kayak kuliner kesana kemari, kayak nyobain hal baru, kayak gitu, itu bisa banget dari kayak gitu. Terus kalau misalnya kita pas gagal, kita jangan pernah kita ngasih kata-kata negatif ke diri kita. Kita harusnya ngasih kata-kata positif, gimana cara kita bangkit, terus habis itu akhirnya kita bisa ngejalaninnya lebih baik lagi, kayak gitu. Kayak gitu. Oke deh Kak, kalau gitu. Nah, semuanya, teman-teman semua, teman mesra semua di rumah. Jadi setelah segmen yang ini, kita akan lanjut ke segmen berikut ya. Jadi jangan kemana-mana, tunggu setelah jeda berikut ini. Ya, kembali lagi bersama kami di TTM, teman tapi mesra dari layar ke rumah. Nah, menurut Kak Admin sendiri nih, gimana sih tentang topik hari ini? Topik hari ini tentang self love itu benar-benar apa ya, bikin aku sadar juga sih, ya gitu. Kayak ternyata aku belum terlalu mencintai atau menghargai diriku sendiri. Terus juga aku banyak belajar lagi tentang self love itu apa. Terus kayak ya pengalaman baru lah, wawasan baru jadinya. Lebih tahu lagi nih apa nih self love kayak gitu. Oke. Nah nih ya Kak, menurut aku sendiri nih ya, pembahasan hari ini itu ya berguna lah buat kita. Apalagi dari pengalaman Kakak sendiri juga gitu, kita mendengar pengalaman-pengalaman Kakak juga, dan dari sini pun aku bisa ngevaluasi lagi diri aku lebih jauh, kayak selama ini aku udah atau belum mencintai diri aku sendiri juga. Dan aku harap para penonton di rumah semuanya bisa menjadikan ini masukan-masukan buat diri mereka masing-masing, karena mencintai diri sendiri itu nggak begitu susah sebenarnya selagi kita punya niat dan dari dalam diri kita sendiri gitu. Akan lebih mudah dilakukan ketika kita mau mengapresiasi diri kita sendiri untuk hal-hal kecil yang terjadi di hidup kita. Menurut aku sih gitu ya kayak, dan jangan mengurangi self love itu sendiri buat kita hanya untuk menyayangi orang lain, karena kebahagiaan diri kita nggak kalah penting kok untuk kebahagiaan orang lain. Menurut aku gitu. Nothing is impossible if we fail. All we have to do is try again. Menurut aku sih gitu ya, Kak. Sayang sekali nih, Kak. Kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Semoga acara ini dapat menghibur para teman mesra sekalian di rumah. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada acara ini dapat bermanfaat bagi teman mesra semua di rumah. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin sebelum aku tutup, mungkin ada yang mau Kak Admin sampaikan? Pokoknya untuk teman-teman mesra di sana, jangan lupa untuk self love. Karena diri kita berharga, cuy. Yoi. Makasih Kak Admin. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya sendiri. Dan we'll see you next time. Bye! Bye. Bye!